Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Frekuensi Bermain Game Online Terhadap Motivasi dan Kebiasaan Belajar Biologi pada Siswa SMA. Adapun terdapat bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 deskripsi objek penelitian. Selanjutnya di bab 1 pendahuluan ada penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan juga sistematika pembahasan. Selanjutnya masuk ke latar belakang masalah. Baru beberapa pekan setelah status pandemi ditetapkan, telah terjadi peningkatan pengunduhan aplikasi game online. Menariknya lagi, kepopuleran game online tidak hanya diakui oleh kaum pria saja, melainkan kaum perempuan juga terutama di kalangan remaja. Sistem pembelajaran yang beralih menjadi serba online atau daring membuat para siswa mengalami kebosanan dan kejenuhan yang berakibat pada peningkatan pengunduhan aplikasi game online. Padahal hasil penelitian terdahulu mengatakan bahwa game online dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa, yang mana efeknya dapat membuat anak sulit berkonsentrasi dan melupakan jadwal belajar. Dari hasil data pra-penelitian yang didapat di SMA Negeri 16 Bandar Lampung, ternyata banyak siswa yang bermain game online di sela-sela aktivitas belajarnya. Maka dari itu, perlunya kajian tentang pengaruh frekuensi bermain game online terhadap motivasi dan kebiasaan belajar biologi peserta didik. Selanjutnya ada fokus dan subfokus penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian ini ialah frekuensi bermain game online terhadap motivasi dan kebiasaan belajar siswa. Adapun subfokus penelitian yang pertama mengenai motivasi dan kebiasaan belajar biologi akibat frekuensi bermain game online, dan subjek penelitian ini ialah siswa kelas 11 MIPA SMA Negeri 16 Bandar Lampung yang aktif bermain game online. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana frekuensi bermain game online siswa, kemudian bagaimana pengaruh frekuensi bermain game online terhadap kebiasaan belajar siswa, bagaimana pengaruh frekuensi bermain game online terhadap motivasi belajar siswa, dan bagaimana argumentasinya. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya ada kajian penelitian terdahulu, yaitu yang pertama dari penelitian Nurrohma Permatasari tahun 2020, yang kedua dari penelitian Zulfadli tahun 2017, yang ketiga dari penelitian Ayu Setianingsih 2018. Kemudian selanjutnya metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian akan dilakukan pada bulan Desember sampai dengan selesai di SMA Negeri 16 Bandar Lampung. Kemudian subjek penelitiannya ialah peserta didik kelas 11 SMA Negeri 16 Bandar Lampung. Penentuan sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria inklusi dan eksklusi, yaitu diambil sebanyak 20% dari jumlah populasi. Selanjutnya ada pengolahan data, di mana teknik pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Uji keabsahan datanya menggunakan triangulasi teknik dan analisis datanya, ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ini adalah tabel kerangka berpikir, dapat kita lihat. Selanjutnya sistematika pembahasan, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 analisis penelitian, dan bab 5 adalah penutup. Bab 2 landasan teori terdapat game online, kemudian kebiasaan belajar, motivasi belajar, teori beban kognitif. Kebiasaan belajar, pengertiannya ialah perilaku belajar yang melekat dalam diri seseorang yang bersifat menetap dan dilakukan secara terus-menerus. Kemudian motivasi belajar yaitu dorongan atau daya penggerak yang terdapat dalam diri seseorang baik internal maupun eksternal yang membuat seseorang bertindak untuk belajar. Kemudian teori beban kognitif ialah suatu teori psikologis yang di dalamnya menjelaskan bagaimana besarnya suatu beban yang dapat terjadi dalam kognitif manusia akibat adanya tuntutan tugas yang melampaui kapasitas memori kerja seseorang. Selanjutnya bab 3, deskripsi objek penelitian, di mana yang terdapat profil peserta didik SMA Negeri 16 Bandar Lampung. Yang pertama ada karakteristik peserta didik yang di dalamnya membahas tentang motivasi, minat, bakat, dan faktor lain yang terdapat di karakter dari peserta didik. Kemudian selanjutnya ada karakteristik lingkungan belajar, di mana di dalamnya membahas tentang akses perkotaan, kemudian internet, dan frekuensi bermain game online siswa. Kemudian selanjutnya ada penyajian fakta dan data penelitian. Nah, penyajian fakta ini di dalamnya membahas tentang fakta-fakta apa saja yang terdapat dalam penelitian selama
di lapangan. Yang pertama ada penyajian fakta tentang frekuensi bermain game online siswa, kemudian yang kedua ada fakta tentang motivasi belajar siswa, dan yang ketiga ada fakta tentang kebiasaan belajar siswa. Kemudian selanjutnya ada data penelitian, di mana terdapat yang pertama ada tabel frekuensi bermain game online siswa, kemudian yang kedua ada tabel motivasi belajar siswa, dan yang ketiga ada uraian kebiasaan belajar siswa. Terima kasih. Sekian presentasi dari proposal skripsi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.